Iya. Enggak ada mic. Bunyi connect yang mic. Bluetooth ini. Ada soalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa taufiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, puji setelah syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di malam yang ketiga di bulan Dzulqa'dah ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa berkumpul bermuajah di majelis yang insyaallah berkah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabatnya, tabi'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kehadiran kita mudah-mudahan menjadi asbab wasilah Allah Ta'ala karuniakan dan limpahkan hidayah serta taufiknya, sehingga kita bisa beristiqomah untuk selalu menambah ilmu, memperbaiki kualitas ibadah, dan Allah Ta'ala takdirkan kematian yang husnul khatimah menjadi salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwatin fillah, setelah sekian lama kita tidak mengkaji kajian tafsir, kali ini kita akan merujuk kembali kajian tafsir surat Al-Mulk. Mungkin ada beberapa ayat yang akan coba, entah itu mungkin kita ulang atau kita ingatkan kembali, ya, karena memang menambah kajian jauh lebih mudah daripada mengingat-ingat apa yang sudah tersampaikan. Secara umum, ikhwatillahi, di surat Al-Mulk yang sudah kita bahas, khususnya di 3 atau 4 ayat terakhir, Allah menceritakan kita terkait karakter, sifat, serta tipikal manusia-manusia yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya kelak mereka semua itu akan mendapatkan balasan azab dari Allah Ta'ala berupa neraka sa'ir atas apa-apa yang telah mereka lakukan selama mereka hidup dalam kehidupan dunia ini. Maka ketika Allah Azza wa Jalla bercerita tentang adanya balasan neraka sa'ir, di sisi yang lain Allah Azza wa Jalla pun membicarakan atau mengkabarkan kepada kita adanya balasan berupa kenikmatan surga. Jadi seimbang, ya, bahasanya ada peringatan, ada penghargaan, ada pahala, ada sanksi, ada kenikmatan surga, ada siksaan neraka. Itu adalah bagian dari pola keseimbangan dari ajaran atau syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipesankan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada kita semua. Maka di ayat yang ke-12 ini dan insya Allah sampai ayat yang ke-15 kita coba akan menguraikan di kesempatan kali ini terkait seperti apa karakter dari orang-orang yang dianggap layak oleh Allah Azza wa Jalla untuk meraih kenikmatan surga. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Shadaqallahul azim, shadaqa Rasulullahil karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum. Di sini kalau kita melakukan pendekatan secara kaidah bahasa, kata yakhshawna itu adalah bentuk kata kerja yang diistilahkan dalam bahasa Arab namanya fi'lul mudhari', artinya sesuatu yang senantiasa dirawat saat ini dan yang akan datang. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla bercerita tentang orang-orang yang layak meraih kenikmatan surganya, maka salah satu tandanya adalah innal ladzina yakhshawna rabbahum, adalah mereka yang selalu merawat rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan? Tentunya bukan sehari dua hari saja, atau tentunya bukan ketika di tengah-tengah keramaian orang saja, bahkan ketika di kesendirian pun, dimanapun dan kapanpun, rasa takut kepada Allah itu senantiasa ada dalam hatinya. Makanya dalam beberapa keterangan para ulama itu menyebutkan, dan ini menjadi salah satu materi dasar yang mungkin dulu pernah diajarkan oleh guru-guru kita ketika kita sekolah diniyah, gitu ya, di mana disebutkan bahwasanya bangunan agama itu dibangun atas 3 pondasi. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau Islam itu lebih menitik beratkan pada aspek amal, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Lalu kemudian yang kedua pada aspek keyakinan dalam hati, ada iman kepada Allah dan seterusnya. Dan yang terakhir pada takaran aplikasinya, yaitu ihsan. Ihsan itu artinya apa? Kalau kata Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau itu bisa melihat Allah ada di hadapan engkau. Tapi kalau seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang sejatinya dalam kehidupan dunia itu Allah tidak mungkin bisa dilihat. Sampai dulu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya seperti ini, hal ara'aita rabbaka? Ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Ya kan, Rasulullah SAW juga pernah melakukan yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, pertanyaan dari Abu Dzar, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu secara langsung? Apa jawaban dari Rasulullah SAW? Nurun anna arah. Allah itu adalah sumber dari segala cahaya. Mana mungkin aku bisa melihatnya? Jadi ibarat kata, jangankan melihat wujud Allah secara langsung, melihat matahari saja kita mungkin gak kuat. Dan mungkin dalam sejarah selain Nabi Muhammad SAW yang dalam hal ini telah Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla dan sempat berdialog dengan Allah, tetapi miwarai hijab, ada hijab antara Rasulullah dengan Allah Azza wa Jalla. Selain Nabi Muhammad SAW, ada juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah juga di Bukit Tursina, beliau pernah meminta kepada Allah, dan ini Allah uraikan di surat Al-A'raf. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, bisa enggak saya melihat wajah engkau secara langsung? Apa kata Allah? Lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah, enggak mungkin kau bisa melihatnya. Karena kalaupun bisa, ya kata Allah Ta'ala, enggak mungkin. Bahkan kata Allah, coba lihat ke bukit itu. Kalau seandainya bukit itu bisa tetap kokoh, tegak berdiri, saat aku menampakkan wujudku, niscaya kau bisa melihatku. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah Azza wa Jalla falamma tajalla rabbuhu lil jabal, kata Allah, ketika Allah akan menampakkan wujudnya
tiba-tiba terjadi gempa. Sampai akhirnya kemudian Nabiullah Musa alaihissalam beliau jatuh pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Ketika Nabi Musa alaihissalam beliau siuman, beliau kemudian mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat, aku menyesal dengan permintaanku ini, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Maka Nabiullah Musa alaihissalam pernah berdialog, tetapi selalu ada hijab, karena memang sejatinya Allah Ta'ala tidak akan mungkin bisa dilihat dalam kehidupan di dunia ini. Maka ada satu kisah ya, kalau kita uraikan secara luas dulu, dan ini diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Disebutkan ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini beliau biidznillah mati syahid di medan Uhud dalam kondisi ya tubuhnya bahasanya mengalami mutilasi. Sampai ya Rasulullah SAW juga nggak tega melihatnya. Tapi tak lama sesudah itu Allah kemudian tunjukkan karomah yang Allah berikan kepada Abdullah bin Haram. Apa karomahnya? Dan ini diceritakan melalui wahyu yang disampaikan malaikat Jibril bahwasanya ketika Abdullah bin Haram itu kemudian dicabut ruhnya, lalu kemudian Rasulullah SAW sampai kemudian menceritakan kisah ini kepada putranya Abdullah bin Haram yang bernama Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah, "Ala ta'lamu ma fa'ala rabbuka bi abik?" Wahai anakku, tahu enggak apa yang saat ini sedang dinikmati oleh bapakmu dari fasilitas mulianya orang yang mati syahid di jalan Allah. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka kata Rasulullah SAW, maka lama rabbuka kifahan au fi ma'an. Kata Rasulullah SAW, selama ini tidak ada manusia yang bisa berbicara langsung dengan Allah, bahkan seorang nabi pun sekalipun tidak bisa. Tetapi ayahmu ketika dicabut ruhnya oleh Allah Azza wa Jalla, Allah memperkenankan agar ayahmu bisa melihat wajah Allah secara langsung. Tetapi itu sesudah yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi intinya nggak ada yang bisa melihat zat Allah Azza wa Jalla secara langsung dalam kehidupan di dunia ini. Meskipun mungkin kalau kita ngaji secara pendekatan kajian tauhid di kalangan, mohon maaf kalau saya sebut ya, kelompok Asy'ariyah, mereka bahasanya meragukan masa Allah punya wujud. Kalau Allah punya wujud berarti secara tidak langsung kita dianggap telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal kan gak selamanya yang dikatakan wujud itu mesti sama dengan makhluknya. Ya saya ambil contoh aja biinillah. Ini kita kan sesama makhluk manusia. Tapi secara umum wajah kita dengan wajah yang lain kan beda-beda semua. Bahasanya itu sesama makhluk. Apalagi waliyadillah dengan zatnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan kan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menegaskan, ketika suatu kali Rasulullah ada di majelis ilmunya di Masjid Nabawi, dan saat itu Masjid Nabawi belum ada atapnya, kecuali hanya bagian imam dan bagian belakang, sok barisan terbelakang. Saat itu ketika Rasulullah lagi ngumpul dengan para sahabatnya, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Rasulullah menunjukkan telunjuknya ke atas langit, dan ditunjuklah bulan purnama yang sedang sempurna terbitnya. Dan kata Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian suatu saat nanti itu bisa melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian saat ini melihat bulan purnama yang tidak terhalangi dengan awan sedikit pun. Maka saat itu Rasulullah SAW ngasih resep, maka siapa orang yang ingin melihat wajah Allah Azza wa Jalla, maka kata Rasulullah, jagalah 2 waktu sholatmu. Yang maksud di sini adalah waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Dan ini Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam suratnya, di mana Allah Azza wa Jalla menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di surat Al-Isra,
Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Allah, dan agungkanlah Tuhanmu kapan? Ketika matahari akan terbit dan ketika matahari akan tenggelam. Jadi ini menjadi salah satu amalia yang bisa kita jaga. Kalau kita punya cita-cita ingin melihat wajah Allah secara langsung, dan itu adalah puncak kenikmatan tertinggi di surga, maka setidaknya jagalah dan rawatlah terus dua waktu sholat ini, lakukan tepat waktu secara berjamaah. Begitu. Jadi intinya ikhwan Allah, secara umum memang zat atau bahasanya memang Allah itu memiliki wujud secara umum, dan banyak dalil-dalil yang menegaskan kalau Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya alat pendengaran, dan seterusnya. Kalau kita sering dengar Asmaul Husna, salah satunya adalah Innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Berarti kalau maha mendengar, ada alat untuk mendengarnya. Kalau maha melihat, berarti ada alat untuk melihatnya. Tetapi tentu saja ini yang perlu kita pertegas, bukan berarti kita hendak menyamakan naudzubillah telinga Allah dengan telinga kita, mata Allah dengan mata kita. Makanya ada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, kan seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa sama menyamai dengan Allah itu dalam bentuk apapun. Gak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Tetapi di akhir ayatnya wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Nah itu penegasan. Nah singkatnya ikhwanahumullah, Allah Azza wa Jalla kemudian menyebutkan bahwasanya di antara karakter orang-orang yang insya Allah akan meraih kenikmatan di sisi Allah itu adalah orang yang memiliki sifat ihsan dalam urusan ibadahnya, meyakini bahwasanya Allah melihat kita, meskipun sejatinya saat ini kita tidak bisa melihat zat Allah secara langsung. Atau dalam di ayat yang lain Allah menyebutkan sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Mulk ini, bahwasanya orang yang layak mendapatkan kenikmatan tertinggi di sisi Allah Ta'ala itu adalah yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka senantiasa merawat rasa takutnya kepada Allah bil ghaib. Bil ghaib itu artinya meskipun Allah itu adalah zat yang ghaib. Jadi Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang ghaib, yang menciptakan dunia ghaib, yang menciptakan makhluk ghaib juga. Maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa melihat wujudnya Allah Azza wa Jalla. Saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan surat Al-A'raf ayat 27 tentang penegasan dari Allah ketika Nabiullah Adam dan istrinya Allah keluarkan dari surga. Apa kata Allah? Allah menegaskan salah satu pesannya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kata Allah, sesungguhnya dia, maksudnya iblis, setan, iblis itu bisa melihat kamu dari arah yang dimana kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi iblis bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat iblis, bahasanya kayak gitu. Nah kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan siapa orang yang ngaku-ngaku bisa melihat iblis atau makhluk sebangsanya, maka dia telah mendustakan ayat ini. Jadi intinya jin itu tidak mungkin bisa dilihat. Maka kalau jin saja nggak bisa dilihat, apalagi zat yang menciptakan jin itu sendiri, itu Allah Azza wa Jalla. Meskipun zaman sekarang banyak orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, atau jin apa ya, kalau banyak nonton film ya. Nah hal-hal seperti ini yang harus kita jaga, ya Allah, bahwasanya setiap waktu, setiap saat
rasa takut kita kepada Allah itu harus senantiasa ada. Dalam beberapa riwayat atau keterangan yang lain itu Rasulullah SAW sampai menyebutkan salah satunya adalah ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala, tentu saja di padang mahsyar, fi yaumin la dhilla illa dhilluhu, di saat dimana saat itu tidak ada naungan kecuali perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Di saat matahari begitu dekat dengan kepala kita, di saat banyak orang tenggelam dengan keringatnya, ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah rajulun dza'athum ra'atin daman sabin wa jamal, adalah seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan cantik lagi kaya raya untuk melakukan perbuatan yang dinistakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi laki-laki ini kemudian mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini memang berat seperti itu. Cantik, kaya raya, yang mohon maaf lo kemudian lagi berdua-duaan. Ini berat. Tapi inilah sebagaimana yang Allah kisahkan di kisahnya Maryam, Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita baca di surat Yusuf itu kan ada kalimat dari Allah, walaqad hamma bihi wa hammat biha. Dan semua Nabi Yusuf itu sudah cenderung kepada wanita itu, dan wanita juga sudah cenderung kepada Nabi Yusuf. Tapi biidznillah, kalau seandainya tidak ada hidayah dari Allah, niscaya terjadilah apa yang diinginkan oleh perempuan tersebut. Makanya ya biidznillah itu godaan khusus bagi para laki-laki. Ya, bagi para laki biidznillah. Makanya yang disebutkan di sini laki-laki saja. Kalau ibu-ibu nggak disebutkan, karena ibu-ibu nggak tertarik sama bapak-bapak secara tampilan fisiknya. Inilah kan seperti itu. Jadi ini contoh orang-orang yang pintar-pintar merawat rasa ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu ikhwatinya Allah, Rasulullah SAW pernah menyinggung lah ya, sebagian orang, bahkan mungkin orang-orang di masa kini, mungkin termasuk saya dan siapapun di antara kita, yang ingin terlihat baik di hadapan manusia, tetapi tidak terlalu memperdulikan tampilan baik buruknya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sampai Rasulullah SAW bercerita dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Sauban radhiyallahu ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, ala adullukum birajulin ya'ti yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Mau enggak aku ceritakan kepada kamu seorang laki-laki yang di hari kiamat dia membawa amalan yang banyak, tetapi kata Rasulullah, fayaj'alahullahu haba'an mansura, tapi ketika di hari kiamat Allah jadikan amalannya seperti debu yang tidak berbekas. Saat itu kemudian Sauban bertanya, sifhum lana ya Rasulullah hatta la nakuna minhum. Ya Rasul, tolong jelasin kepada kami orangnya itu seperti apa karakter dan sifatnya. Kata Rasulullah SAW, humul ladina idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Kata Rasulullah SAW, orangnya itu ya dalam urusan kebaikan sama seperti kalian. Ketika sholat ikut sholat, ketika puasa ikut puasa, ketika haji, ketika zakat dan seterusnya ikut. Tetapi ketika wa idza khalau bimaharimillahi intahaquha, tapi kalau sudah dalam posisi sendirian, kelihatan tuh hidung belangnya bahasanya. Kalau sedang sendirian, nggak ada yang lihat, maksudnya dari makhluk sesamanya, maka kelihatan. Mau yang halal, mau yang haram, semuanya diambil. Maka orang seperti inilah yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sia-sia amalannya. Secara tampilan manusiawi dia terlihat baik, tetapi dalam pandangan Allah hatinya penuh dengan kebusukan. Maka naudzubillah dari ikhwata yang Allah, sehingga mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rasa takut kepada Allah, baik di tengah-tengah keramaian
atau yang paling khusus dan paling utama itu adalah di tengah-tengah kesendirian. Makanya sangat pantas kalau Rasulullah SAW menyebutkan gini, seluruh umatku itu punya peluang dimaafkan oleh Allah. Kullu ummati mu'afin, kata Rasulullah. Seluruh umatku itu dijamin, ada jaminan akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah, kecuali satu, ilal mujahidin, kecuali orang yang bangga menampakkan kemaksiatannya. Jadi waliyadzubillah, ikhwatullah, kalau ada seorang hamba Allah sudah mulai terang-terangan melakukan dosa dan maksiatnya, jadi rasa malunya udah hilang. Kan kalau ada seorang hamba Allah, dia melakukan keburukan, lalu kemudian dia coba tutupi keburukan itu karena malu dengan manusia sesamanya, itu kan wajar seperti itu. Tapi kalau ada hamba Allah, dia menampakkan keburukannya dan dia menceritakan keburukannya kepada orang lain, nah ini yang jelas sudah nggak wajar. Makanya yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang mujahidin bil ma'asi, orang-orang yang nggak akan dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena urat malunya sudah putus. Makanya kata Rasulullah SAW, dari pesan-pesan yang sambung menyambung dari satu nabi ke nabi yang lain itu, salah satunya kata Rasulullah, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Dari mulai nabi yang pertama sampai nabi terakhir ada satu pesan yang hampir mirip. Pesannya apa? Idza lam tastahi fasna ma sita. Kalau Anda udah enggak malu, lakukan. Nah, ini yang perlu menjadi catatan penting bagi kita semua. Bagaimana kemudian kita harus punya rasa malu, dan yang paling penting di sini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sejatinya Allah taala tidak terlihat dan tidak mungkin kita bisa melihat Allah dalam kehidupan di dunia ini. Ada kisah seorang ulama tabi'in namanya Abu Bakar Al-Misk namanya. Al-Miski itu kalau istilah kita jenis parfum. Apa istilahnya? Wangi kasturi, ya, Al-Misk. Tapi bukan Abu Bakar Siddiq, ini Abu Bakar Al-Misk. Jadi Abu Bakar Al-Misk ini seorang ulama, anak muda, ganteng, dan banyak disukai oleh perempuan. Nah, suatu saat beliau terkena fitnah seperti yang Allah timpakan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi ceritanya beliau dijebak oleh seorang perempuan yang suka dengan dirinya. Dan si perempuan itu ngasih dua pilihan. Pilihan pertama, Anda harus mau melayani saya, atau pilihan yang kedua, Anda nggak mau, saya akan teriak, biar Anda nanti yang dituduh. Akhirnya saat itu Abu Bakar Al-Misk rahimahullah ta'ala, beliau meminta waktu untuk ke kamar mandi. Mohon maaf, beliau jorok di ceritanya. Beliau ke kamar mandi, lalu kemudian beliau mengambil kotoran, katakanlah di kloset, dan melumuri seluruh tubuhnya itu dengan kotoran manusia, dilumuri ke tubuhnya, hingga akhirnya beliau kemudian mendatangi perempuan tersebut. Beliau menanyakan, masih adakah rasa suka kamu, mohon maaf ya, untuk menyentuh laki-laki seperti saya? Masih ada enggak gairahnya? Dan ya, manusia yang normal sebenarnya, seganteng atau secantik apapun seorang hamba Allah, entah itu laki-laki kalau ganteng, atau entah itu perempuan, atau katakanlah yang suka ikut kompetisi Miss Universe sekalipun, kalau dilumuri kotoran, kira-kira masih mau nyentuh nggak? Yang ada gila. Akhirnya itulah Abu Bakar Al-Misk itu kemudian dibebaskan begitu saja, karena seperempuannya juga merasa jijik kalau sudah melihat seperti itu. Dan di akhir ceritanya, kenapa kemudian beliau diberi gelar Al-Misk? Karena ketika meninggal dunia, dari tubuhnya keluar wangi kasturi. Jadi mungkin dengan cara itu, ya, seorang hamba itu akan
dilepaskan oleh Allah Ta'ala dari yang namanya fitnah dunia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini menjadi bekal bagi kita semua punya rasa takut kepada Allah, meskipun Allah tidak bisa dilihat oleh kita dalam kehidupan dunia. Ini bisa secara umum menjadi benteng utama sekaligus benteng terakhir agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga singkatnya ikhwanillah, Allah Azza wa Jalla kemudian menegaskan, kalau kita masih punya rasa takut kepada Allah, sementara Allah itu adalah zat gaib, zat yang menciptakan makhluk gaib dan dunia gaib itu sendiri, maka Allah menjanjikan dua hal. Apa kata Allah? Yang pertama maghfirah. Apa itu maghfirah? Pengampunan dosa. Jadi kan ini kalau kita ada ungkapan dalam kaidah para ulama itu ungkapannya gini. At-takhliyah qabla tahliyah. Pakai kod dulu ya. At-takhliyah. Takhliyah itu artinya membersihkan dulu, menanggalkan dulu. Qabla tahliyah, baru kemudian dikasih hiasan di tubuh. Ibarat kata gini, kalau kita ingin masuk surga, hal yang harus dilakukan dulu apa dulu? Dapati ampunan Allah Azza wa Jalla dulu. Jadi kita ini kan berlumuran dosa nih, banyak dosa maksiat yang kita lakukan. Maka yang harus kita lakukan adalah at-takhliyah, bersihkan dulu diri kita itu dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan agar dosa kita semuanya dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Maka jalannya adalah Allah memberikan maghfirah, ampunan. Baru sesudah itu, kalau kita sudah bersih, Allah berikan yang kedua, ajrun kabir, balasan yang kabir, besar. Jadi dalam bahasa Arab, kabir itu sama dengan akbar. Isim tafdhil artinya menunjukkan sesuatu yang maha besar, yang maha dahsyat. Maka kalau seorang muslim ditanya, kira-kira kenikmatan tertinggi di surga itu apa? Ibu-ibu melihat Allah. Kalau bapak-bapak melihat apa? Bidadari. Melihat bidadari di surga. Lihat Allah Azza wa Jalla, lihat Allah Azza wa Jalla. Ya, kayak kemarin hari apa ya? Hari Rabu ya. Presiden Jokowi kan datang. Betul ya? Presiden Jokowi datang. Nah, kalau yang ingin berfoto bersuah foto dengan beliau, mungkin kan berusaha bagaimana caranya bisa berfoto dengan presiden. Itu baru sebatas presiden. Apalagi biidznillah melihat wajah Allah Azza wa Jalla secara langsung. Maka tadi pesannya ya Allah, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, kalau siapapun di antara kita ingin melihat wajah Allah nanti di surga, maka salah satunya adalah jagalah dua waktu sholat tadi, sholat asar dan sholat subuh berjamaah. Nah ini petikan ayat yang pertama dari surat Al-Mulk. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla kemudian menegaskan. Jadi kalau di ayat yang ke-12 itu kan tadi Allah tegaskan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak mungkin bisa dilihat. Maka Allah tegaskan, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau kalian sirkan itu apa? Sir itu apa sih? Sir itu artinya bibir bergerak tapi tidak mengeluarkan suara. Ini penting nih, karena dalam kajian bab fikih sholat, para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Sifat Sholat Nabi itu beliau sampai menegaskan, kalau kita menunaikan sholat duhur dan asar tidak disirkan, sirkan itu apa tadi? Bibirnya tidak bergerak, maka sholatnya dianggap tidak sah. Jadi jangan sampai ada orang sholat pakai bahasa hati, bibirnya diam aja gitu ya, nggak kelihatan kok bibirnya nggak gerak-gerak. Saya mau bahasa hati aja, nggak boleh gitu. Karena sholat itu hanya dilakukan dengan dua cara, entah itu bibir yang bergerak bersuara dengan cara jahat, atau bibir
yang bergerak tapi tidak disuarakan. Nah, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwasanya Allah itu yang maha ghaib, yang tidak bisa dilihat oleh kalian. Kalian gak mungkin bisa dilihat oleh Allah. Maaf, saya ulangi. Kalian itu gak mungkin bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, Allah Azza wa Jalla bukan saja hanya bisa melihat kalian, bahkan ucapan sirnya kalian pun bisa didengar oleh Allah Ta'ala. Kak, saya ambil contoh ini kita akan luas di pembahasannya. Ada seorang ulama di kalangan madhab Syafi'i, namanya Imam Al-Bujairami. Beliau menulis kitab Hasyah Al-Bujairami. Beliau mengatakan gini, ini apa sih hikmahnya sholat 5 waktu itu ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Tujuannya ini nanti biar kita tidak kaget kalau suatu saat nanti kita sholat duhur asar, imamnya menjaharkan bacaannya. Jadi jangan kaget nanti kalau ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai lagi sholat duhur imamnya Al-Fatihahnya dikerasin, terus kita di belakangnya ngucapin Subhanallah, Subhanallah gitu. Jadi ada sababul wurudnya kalau dalam hadis itu. Disebutkan ikhwatallah kenapa sholat duhur, kenapa sholat asar itu disirkan, sementara maghrib, isya dan subuh dijaharkan. Jadi ceritanya kalau kita tarik ke sejarah, sholat itu diwajibkan ketika sudah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, kurang lebih tahun 4 Hijriah, di tahun dimana Siti Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Maka Rasulullah bersedih sebagai bentuk kabar gembira dari Allah. Nabi Muhammadnya diajak jalan-jalan, bahasanya Isra Mi'raj. Ternyata selesai Isra Mi'raj bawa oleh-oleh untuk kita, namanya sholat. Saat itu kan kaum muslimin belum hijrah, posisinya masih ada di Mekah. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Kenapa kemudian duhur dan asar itu dibacanya disirkan? Allah Azza wa Jalla yang maha tahu dibalik dari perintah ini tidak lepas dari bahasanya ingin menjaga keselamatan Rasulullah dan kaum muslimin. Maksudnya kalau kaum muslimin sholat di waktu siangnya dijaharkan, itu gampang diciduk oleh orang-orang kafir Quraisy kalau dijaharkan. Sementara kalau di malam hari seperti maghrib, isya dan subuh, dalam beberapa riwayat disebutkan kalau maghrib itu orang-orang kafir Quraisy sedang sibuk menyiapkan makan malam. Makanya ada hadis tuh, kalau makan malam sudah disiapkan, maka maka makan dulu sebelum sholat. Karena memang tradisi di awal di kalangan masyarakat jahiliyah, makan malam itu dilakukan pada saat maghrib. Makanya beginilah Rasulullah dan kaum muslimin saat itu disyariatkan oleh Allah kalau maghrib bacaannya dijaharkan, karena insya Allah nggak akan ada yang dengar. Bagaimana dengan isya? Biasanya sesudah makan maghrib itu langsung pada tidur. Makanya Rasulullah paling benci ngelihat orang tidur antara maghrib dan isya. Ini kan kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dulu, yang bisa jadi mungkin sekarang masih ada di kalangan masyarakat kita. Giliran mau sholat maghrib lapar, ya kan? Giliran sholat isya ngantuk, kan seperti itu kan masih ada kan saudara. Nah, termasuk sholat subuh pun orang-orang kafir Quraisy masih dalam posisi tidur. Itu secara hikmahnya. Nanti pun pertanyaan, kok sholat maghrib dijaharkan, sholat id dijaharkan, itu kan siang semua kan? Nah, ini kata para ulama sebutkan, oh beda kasusnya. Kalau Jumat, sholat id dan seterusnya itu Allah syariatkan ketika sesudah hijrah ke Madinah. Jadi sesudah hijrah ke Madinah itu nggak ada ancaman sama sekali. Nabi inilah yang Allah suatu kali, ini posisinya sudah hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya pernah beliau memimpin sholat duhur dan asar dengan cara dijaharkan bacaannya, dan hadisnya sahih, muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari Muslim. Tetapi disebutkan ahyanan, itu dilakukannya kadang-kadang. Sehingga kalau nanti ini nggak tahu ya, saya juga belum menemukan
Siapa tahu qadarullah kalau suatu saat kita umpamanya sholat, entah itu zuhur dan asar, tiba-tiba imamnya menjaharkan bacaannya, nggak usah disalahin. Memang Rasulullah SAW pernah juga melakukannya, dan melakukannya bukan hanya sekali dua kali. Nah, jadi itu salah satu catatannya, di mana Allah Azza wa Jalla menegaskan, kalau kalian tidak bisa melihat aku, ya kata Allah, ingat, aku itu bisa bukan hanya melihat, bahkan bisa mendengar gerakan bibirmu itu yang disirkan. Nah, termasuk bacaan ini kalau kita melebar ya, membaca Al-Fatihah dengan diawali dengan lafaz Bismillah. Bismillah itu disirkan atau dijaharkan? Ya. Disirkan atau dijaharkan? Kan kalau kita melakukan pendekatan secara ulama madhab ya, kalau yang mensirkan itu mayoritas para ulama, seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Mereka mengatakan Bismillah itu disirkan. Alasannya apa ya? Hadisnya banyak. Seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Muslim, itu beliau mengatakan, "Sholaitu khalfa Rasulillah SAW wa Abi Bakar wa Umar." Saya itu dari dulu sholat jadi makmumnya Rasulullah, jadi makmumnya Abu Bakar, demikian juga Umar, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengawali Al-Fatihahnya kecuali langsung membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillahnya tidak dijaharkan. Itu jaharkan. Tapi ternyata ya Allah, selain ulama jumhur tadi, Imam Syafi'i punya pandangan yang lain. Karena Imam Syafi'i memiliki semacam pemahaman bahwasanya Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Maka kalau Al-Fatihah dijaharkan, kenapa Bismillah tidak dijaharkan? Dan yang menariknya, nanti kita akan coba mengambil kesimpulannya. Yang menariknya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, pernah suatu kali beliau memimpin sholat, tentunya sholatnya dijaharkan, dan saat itu ada seorang makmum yang bernama Nu'aim al-Mujmir. Nu'aim al-Mujmir ini kemudian menceritakan, "Shallaitu wara'a Abi Bakr, shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala." Saya pernah sholat jadi makmumnya Abu Hurairah, dan ternyata Abu Hurairah menjaharkan Bismillahnya. Dan saat itu kemudian Abu Hurairah berkata, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah SAW." Demi nyawa Muhammad yang ada dalam genggamannya, aku ini orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW. Jadi, dan hadis ini juga ada sahih. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan Abu Dawud. Sehingga singkatnya ya saya mencoba ingin mengutip salah satu pandangan dari seorang ulama yang bermadhab Hambali, namanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitab Zadul Ma'ad beliau mengatakan, dari dua hadis yang ada, memang kalau bicara yang afdal, mana yang paling afdal? Ternyata yang paling afdal itu yang sering disirkan, yang paling afdal, tanpa kemudian menafikan adanya bacaan Bismillah yang dijaharkan. Sehingga beliau mengatakan, kalau memang dua-duanya itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kenapa kita nggak ambil dua-duanya aja sekalian? Jadi terkadang disirkan, terkadang dijaharkan. Toh dua-duanya pun diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Nah, singkatnya ya, terlepas mau mensirkan Bismillah atau menjaharkan Bismillah, dua-duanya ada riwayat yang sahih dari Rasulullah, dan dua-duanya pun bersumber dari dua sahabat yang dari segi akhlaknya, dari segi muruahnya itu dikenal siqah, dipandang kuat baik secara pandangan agamanya. Nah, singkatnya Allah Azza wa Jalla kemudian menegaskan, mau Anda sirkan ucapan Anda, mau Anda jaharkan ucapan Anda, yang jelas kata Allah, "Innahu alimun bidatis sudur."
Allah itu mengetahui apa yang ada di hati manusia. Jadi yang menariknya di sini Allah Azza wa Jalla itu tidak menghubungkan ucapan sir dan jaharnya itu dalam bentuk dalam bentuk Allah mendengarnya, tetapi Allah langsung mengatakan bahasanya gini, jangankan ucapan sir dan jahar kalian, isi hati kalian saja sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan ayat ini sebenarnya ingin memberikan penegasan gini, yang tahu isi hati kita siapa? Hanya Allah. Malaikat pencatat amal tahu nggak? Enggak. Malaikat pencatat amal nggak? Bagaimana kemudian malaikat pencatat amal tahu dengan niatan di hati kita? Kan ada hadis ya. Kalau ada satu amalan yang diniatkan, kalau diamalkan ditulis ya, dengan catatan yang sempurna, 2 kebaikan. Tapi kalau niat di hati saja, tapi nggak sempat dilakukan, dicatat 1 kebaikan. Sampai Rasulullah mengatakan, niatul mu'min khairu min amalihi. Terkadang niat seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada ketika dia mengamalkannya. Jadi baru niat saja di hati itu sudah dicatat kebaikan. Nah pertanyaannya, bagaimana malaikat tahu kalau kita punya niat di hati kita? Ini yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dari seorang ulama tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, disebutkan bahwasannya ketika siapapun di antara kita punya niatan ingin melakukan kebaikan atau punya niatan ingin melakukan keburukan, maka Allah Azza wa Jalla yang punya kuasa atas tubuh kita, Allah mengizinkan kemudian ada semacam aroma atau bau yang keluar dari tubuh kita, di mana yang menciumnya hanya malaikat saja. Jadi maksudnya kalau yang keluar dari tubuh kita itu aromanya wangi, maka malaikat langsung tahu, oh ini niatnya niat yang baik. Tapi kalau aromanya busuk, itu pertanda niat kita niatnya buruk. Itu yang dipahamkan oleh para ulama kepada kita, sekaligus penegasan bahwasanya yang tahu dengan urusan hati kita hanya Allah Azza wa Jalla. Maka kita nggak bisa nilai orang ikhlas atau enggak. Si fulan mah nggak ikhlas. Dari mana tahu nggak ikhlas? Malaikat aja nggak tahu. Yang tahu cuma Allah Azza wa Jalla. Maka kata Rasulullah, al-nahkumu bidhawahiriha. Kita menghukumi seseorang itu dari apa yang terlihat, dari apa yang terdengar. Urusan hati itu urusan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah kan pernah marah. Ada siapa? Sahabatnya namanya Usamah bin Zaid. Itu kan? Jadi ada tawanan ya yang diikat gitu ya. Ketika diinterogasi mungkin mengalami semacam intimidasi lah dalam bentuk kekerasan verbal, ucapan. Si tawanan ini kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Usamah nggak berpikir panjang, langsung cabut tuh pedangnya. Kamu mau ngucapin syahadat karena takut mau dibunuh ya? Akhirnya dibunuh beneran oleh Usamah. Kejadian ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, atasyuqqu adahu ya Usamah. Oh Usamah, kenapa enggak sekalian kamu belah aja isi hatinya agar kamu tahu orang ini bohong atau enggak. Jadi kata Rasulullah, kalau seseorang sudah bersyahadat, udah hukumi aja dia muslim. Urusan dia bohong atau tidak, hanya Allah Azza wa Jalla yang menilai. Makanya memang pantas menjaga amalan hati itu jauh lebih berat daripada amalan secara fisik. Ya, menjaga amalan hati itu berat. Nah, singkat cerita ya Allah, ini adalah uraian singkat dari ayat yang 13. Ayat yang ke-14 yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam pertanyaan. Tapi kalau Allah nanya bukan berarti Allah butuh jawaban. Gitu ya. Jadi Allah menegaskan, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir." Bagaimana mungkin Allah tidak sampai tahu dengan makhluk ciptaannya, sementara Allah itu zat yang maha lembut lagi maha mengetahui.
Jadi bahasa kasarnya mana mungkin Allah sampai nggak tahu dengan isi hati kita sendiri, sementara Allah Ta'ala yang menciptakan diri kita. Makanya Masya Allah nih ikhwanillah, amalan itu makin jauh tidak diketahui oleh orang, amalan itu makin besar. Saya ambil contoh, ada sahabat Nabi. Kalau saya nanya, siapa orang yang terkenal paling baik berbaktinya ke ibunya? Kalau kita sebut nama, siapa biasanya nyebut nama? Uwais Al-Qarni kan? Uwais Al-Qarni. Tapi ternyata di kalangan sahabat Nabi ada satu sahabat Nabi yang mengalahkan Uwais Al-Qarni. Namanya Nu'man bin Harithah. Nu'man bin Harithah ikhwatillah, dalam hadis sahih itu disebutkan ketika Rasulullah masuk surga, beliau mendengar ada orang yang lagi ngaji. Suara tilawahnya terdengar di surga. Sampai Rasulullah nanya, "Manil qari?" Siapa nih yang ngaji nih? Para bidadari di surga mengatakan, Harithah bin Nu'man. Ini adalah sahabat engkau ya Rasulullah, namanya Harithah bin Nu'man. Sampai Rasulullah bertanya, "Emang apa amalannya?" Ternyata jawabannya, "Kadzalikumul bar, fahuwa abarun nasi bi ummi." Itu adalah balasan bagi anak yang berbakti kepada ibunya, dan tidak ada manusia yang paling berbakti kepada ibunya seperti Harithah bin Nu'man. Ini orang Rasulullah sendiri nggak tahu amalannya seperti apa. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla, di mana Harithah bin Nu'man ini sosok anak yang paling berbakti kepada ibunya, sampai suara ngajinya sudah terdengar di surga. Atau sebagai contoh yang terakhir, ikhwanillah, mungkin kita pernah atau sering mendengar sosok nama sahabat ini. Ada sahabat Nabi namanya Dihyah Al-Kalbi. Siapa Dihyah Al-Kalbi ini? Seorang sahabat yang wajahnya itu paling suka di-copy paste oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril kalau datang ke Rasulullah dalam wujud manusia, wajah Dihyah Al-Kalbi itu selalu dipakai oleh malaikat Jibril. Dan sampai sekarang nggak tahu ini amalan orang ini kenapa, apa sih yang dilakukan dia, sampai malaikat Jibril suka banget dengan sosok penampilan Dihyah Al-Kalbi. Nggak tahu kalau iblis berwujud manusia kira-kira akan berwujud siapa? Kalau bilang jangan sampai berwujud kita ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi ini contoh-contoh makin nggak dikenal kita di hadapan manusia, tapi dikenal oleh Allah, itu makin luar biasa. Makanya kita diingatkan dengan adanya sebuah kebiasaan baik. Rasulullah menyebutkan di antara doa mustajab itu adalah mendoakan saudara seiman, sementara yang didoakannya nggak tahu. Kalau kita lagi ngedoain dianya nggak pernah minta ke kita, tapi kita ikhlas mendoakan dia. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika kita mendoakan saudara seiman dan dianya nggak tahu sedang didoakan oleh kita, maka malaikat yang mendengarkan doa itu kemudian menjawab, Allahumma amin walaka bimislih. Ya Allah, kabulkanlah doa orang ini dan berikanlah dia kenikmatan yang sama yang dia minta untuk saudara yang tidak pernah meminta doa dari dirinya. Makanya ada cerita seorang ustaz didatangi oleh jamaahnya masih jomblo. Kata ustaznya, ya Allah, mudah-mudahan engkau mudahkan dia dapat jodoh. Suaminya komplain, Pak jangan itu dong doanya, kenapa nanti diamini sama malaikat, Bapak dapat yang kedua. Jadi ini satu catatan penting bagi kita, bagaimana Allah kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mu'id. Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh kita, tapi Allah bukan hanya bisa melihat tetapi mendengar setiap gerakan-gerakan dari bibir kita. Bahkan Allah sampai tahu dengan apa yang ada di dalam isi hati kita semua. Terakhir Allah sebagai penutup di ayat yang ke-15 Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu bi rizqihi wa ilaihi nusyur."
Jadi Allah Ta'ala itu bukan hanya ngurusin urusan masalah hal-hal yang gaib, ya, yang ingin memberikan pesan juga kepada kita, insya Allah. Maksudnya gini, kalau Allah ciptakan makhluk gaib, ini di luar malaikat ya. Kira-kira nih makhluk-makhluk gaib selain manusia, selain malaikat, butuh makan nggak? Butuh rezeki nggak? Butuh kan? Butuh. Makhluk-makhluk yang beranak pinak, seperti makhluk dari sebangsa jin. Nah, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan makhluk yang gaib seperti jin itu, Allah pun sudah menentukan rezeki mereka. Maka di ayat ini Allah mengatakan kepada kita, untuk masalah rezeki nggak perlu khawatir. Makhluk gaib pun sudah Allah tentukan rezekinya, sebagaimana kalian semua. Bahkan Allah menegaskan, walladzi ja'ala lakumul arda dalula. Allah menciptakan dunia ini, Allah tundukkan untuk siapa? Untuk kita. Bahkan kalau boleh kita berkata jujur, Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi ini, dan Allah menginginkan makhluk yang mengelola alam semesta ini adalah makhluk dari sebangsa manusia. Makanya Allah menjadikan dari awal Nabi Adam itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang mengelola alam semesta ini. Maka Allah mengingatkan, kata Allah, famshu fi manakibiha, berkeliaranlah kalian di muka bumi ini. Dan apa kata Allah? Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari sebagian rezekinya. Ini memberikan pesan bahwasannya rezeki Allah di muka bumi ini tidak akan pernah habis. Akan pernah habis. Jangan takut itu bahasanya. Bahkan kan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya di surat Al-Zalzalah itu kan ketika alam semesta ini Allah bahasanya Allah hancurkan. Ketika bumi ini kemudian Allah belah, dari situlah kemudian keluar kekayaan alam semesta yang selama ini mungkin kita cari-cari. Dari emas, dari barang tambang, apapun itu ketika nanti hari kiamat itu Allah perlihatkan ke semua manusia. Tapi pada saat itu kan kita gak lagi tertarik dengan hal-hal seperti itu. Yang ada malah takut. Nah, inilah Allah Azza wa Jalla menegaskan di ayat ini, untuk urusan rezeki kita semua hanya akan memakan sebagiannya. Tapi sebelum makan sebagiannya, Allah katakan dulu, famshu fi manakibiha, berkeliaran dulu di muka bumi ini. Jadi nggak ada ceritanya, ya, nunggu rezeki dari langit, ya, rajin sholat di masjid, ngangkatin tangan terus, berdoa terus. Ya nggak mungkin Allah menurunkan hujan emas dari atas langit. Makanya Umar bin Khattab itu sampai marah ketika melihat anak muda lagi jam-jamnya bekerja, ini nongkrong terus di masjid sampai doa kayak gitu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau ngambil kayu, dipukulin ke anak muda tersebut. Beliau mengatakan, "Ya malu, fa innallaha la yanzilu dhahaban minas sama." Keluar kamu dari masjid ini, kerja. Karena kenapa? Allah nggak pernah menurunkan hujan emas dari atas langit. Dari sini kita melihat bagaimana kemudian Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, di satu sisi kita itu disuruh berdoa, baik itu dalam bentuk disirkan atau dijaharkan, gitu ya, berdoa. Lalu di sisi yang lain Allah juga nyuruh kita untuk berikhtiar. Tinggal pertanyaannya, ini mungkin dulu pernah kita dengar debat antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kalau urusan rezeki mana yang harus didahulukan? Doa dulu atau ikhtiar dulu? Itu kan pernah debat kayak gitu, Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, doa dulu baru ikhtiar. Kata Imam Syafi'i, enggak lah, kerja dulu baru doa. Kan cerita lagi debat kayak gitu, datang seseorang yang punya kebun kebun anggur, mohon maaf. Si orang ini datang minta kepada Imam Malik di majelisnya, "Wahai Syekh, saya butuh beberapa orang yang membantu saya untuk panen anggur hari ini. Nanti insya Allah ada lah bagian apa." Kayaknya saat itu Imam Syafi'i langsung ngacungin tangan, "Saya." Tadinya Imam Syafi'i ingin memberikan penegasan,
Kalau ingin anggur, kerja dulu, baru sesudah itu doa. Gitu ya. Ini kerja tuh Imam Syafi'i. Nah, sesudah itu dikasih uang, gaji, terus dikasih anggur juga oleh yang punya kebunnya sebagai ucapan terima kasih. Oh, Imam Syafi'i udah semangat nih ingin nunjukin ke gurunya. Nih, kalau ingin punya anggur harus kerja dulu baru doa. Pas nyampe ke majelisnya dikasihin anggurnya dan kata Imam Syafi'i, ini kalau ingin punya anggur ya kerja dulu baru doa. Kata Imam Malik, ini kian menguatkan keyakinan saya bahwasanya kalau ingin sesuatu doa dulu baru kerja. Karena kenapa? Saya itu tadi baru doa doang. Ya Allah, saya ingin anggur. Saya belum kerja apa-apa, Allah sudah datangkan anggur itu melalui tangan engkau. Ini debat ya. Tapi intinya sih dua-duanya harus ada, gitu kan? Karena kerja tanpa doa itu kesombongan. Dan doa tanpa kerja itu omong kosong. Karena Allah menyuruh dua-duanya. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tidak dalam posisi Jabariyah. Jabariyah itu artinya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita mah diam aja. Kalau Allah masih rezeki ya pasti akan datang sendiri. Itu Jabariyah. Atau sebaliknya ada Qadariyah. Ya bahasanya manusia yang berkuasa, Allah mah nggak punya kuasa apa-apa. Nah, kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah. Di mana kita di satu sisi Allah nyuruh kita berdoa, di sisi yang lain pun Allah nyuruh kita untuk berikhtiar. Nah, hal seperti itu yang mudah-mudahan menjadi catatan bagi penting bagi kita semua, termasuk asbab wasilah kita masuk surga pun dua-duanya kan harus ada. Doa kepada Allah agar Allah melayakkan kita masuk surga, dan berikhtiar dalam bentuk amal agar Allah menurunkan rahmatnya, sehingga dengan rahmat tersebut Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ikhwatillah sedikit uraian singkat di pertemuan kita di malam hari ini. Selanjutnya monggo jika ada yang akan ditambahkan, alhamdulillah. Monggo dari jamaah sekalian. Berkaitan dengan sholat zuhur sama asar ya, kadang kalau tidak menjalankan, tapi kalau dari zuhur itu jumhur pendapat jumhur ulama itu Jahar atau sir? Iya. Terkait sholat zuhur dan asar, bagaimana pandangan ulama jumhur? Kalau untuk ini saya belum menemukan kajian lebih detailnya. Cuman saya baru baca dalilnya saja. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu disebutkan seperti itu. Hanya mungkin yang perlu dikomentari di sini adalah kalimat, ada istilah ahyanan. Ahyanan itu artinya sesekali saja. Sesekali saja dilakukan, tidak berulang-ulang. Ya mungkin kalaupun kita mau mengamalkan amalan ini ya kita juga harus tahu situasi dan kondisi jamaahnya paham atau enggak. Khawatir di sini Masjid An-Naba ya, sholat zuhur asalnya dijaharkan. Ini ajaran apa lagi yang kayak gini umpamanya. Karena jamaahnya belum paham, gitu ya. Kayak tadi ini disebutkan sesekali saja. Adapun pandangan jumhur seperti apa, wallah mungkin nanti coba akan kita tunjukkan. Nah ini mungkin sekaligus ya catatan bagi kita semua ketika mengamalkan sebuah amalan ya harus melihat situasi dan kondisi. Wallah. karena kan pernah ada pengalaman juga. Ya. Tapi saya lah itu dia masih muda. Jadi apakah dia nggak tahu misalnya masalah asar itu di Mesir. Jadi ada jemaahnya juga yang mengingatkan. Tapi kalau misalnya mungkin karena bertahu sudah kelihatan alim yang kelihatan mungkin sudah mengamalkan mungkin. Tapi kalau misalnya dia ini masih muda misalnya ya istilahnya masih SMA atau umur segitu ya, tapi
jadi imam misalnya, karena kan kadang sholat acara tujuh kan kadang suka ada yang tinggalan terus mungkin dia menjalankan. Jadi ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga pada Ustaz kan apabila ada yang seperti itu dijalankan, ya mungkin itu ada contohnya dari Rasulullah. Iya. Tapi kalau kita melihat mungkin karena ini masih muda, jadi ya ada juga yang mengingatkan. Kayak saya tanya kalau jumhur itu ulama biasanya ya memang apakah disirkan? Iya. Ya karena bisa jadi juga ya, mungkin bisa jadi wallahu a'lam. Bisa jadi juga mungkin orang menjaharkan itu bisa jadi karena dia lupa. Bisa jadi kan. Dan itu pernah juga saya alami. Saya lupa. Dikira waktu itu sholat Jumat, waktu zuhur. Lupa. Dan saya hentikan karena memang alasannya lupa, bukan karena ingin mengamalkan satu amalan. Nah, jadi mungkin tinggal di cross-check nih ke anak muda ini, apakah dia tahu ilmunya atau tidak gitu kan. Kalau memang tahu ilmunya ya nggak jadi masalah, karena dalilnya juga ada. Yang masalahnya kalau seandainya umpamanya dia lupa. Jadi saya teringat, ini mah anekdot ya, tapi benar kejadian. Di masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, ada seorang ulama ya dibawa ke pengadilan karena nabok imam, ditabok imamnya. Jadi ceritanya si imam ini mimpin sholat isya. Nah, rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, kirain itu 5 ayat gitu. Ternyata sampai selesai Al-Baqarahnya. Lanjut rakaat kedua, ternyata lanjut Ali Imran. Kirain mau pendek, karena memang sunahnya kalau rakaat kedua sunahnya harus dipendekkan. Ternyata selesai juga. Selesai sholat si imamnya berdiri kemudian mengatakan, jamaah sekalian mohon maaf, sebenarnya saya tadi lupa, belum sempat mandi junub. Tapi tetap melanjutin sholatnya. Ya gimana nggak marah ulamanya? Ente kalau udah tahu batal ngapain dilanjutin sholatnya? Akhirnya ditabok si imamnya itu oleh ulama tersebut, dibawa ke pengadilan. Yang saat itu yang jadi hakimnya adalah Khalifah Mu'tasim Billah. Ketika diceritakan, kata Mu'tasim Billah, saya tambahin tabokan. Jadi kalau udah tahu batal di tengah jalan ya jangan dilanjutin. Tapi adanya kejadian seperti itu. Nah mungkin beda kejadiannya ya antara lupa dengan tahu ilmunya. Ya kalau lupa ya hentikan bacaan jahatnya itu, biasakan seperti biasa. Wallahu a'lam. Nah silakan. Terkait di surat ke-7 ayat 16 dan 17 terkait dengan sumpah iblis mengatakan bahwa saya akan mendatangi dari depan, belakang, samping, kiri dan kanan. Nah, tapi iblis tidak mengatakan atas ataupun bawah. Nah, apakah ada penjelasan terkait tafsir ataupun hadis yang mengatakan kenapa iblis tidak mengatakan dari atas? Kemudian padahal kita di zikir pagi dan petang suka mengatakan semoga Allah menutup orang, kemudian melindungi keburukan dari samping, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Gitu. Kan iblisnya juga tidak bilang dari atas. Gitu. Nah saya baru kepikiran gitu. Lupa iblis ya. Ya memang betul ya, kalau kita baca di surat Al-A'raf itu kan iblis menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dan sungguh saya akan mendatangi dia dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Tapi kenapa atas bawahnya enggak disebutin? Nah, PR. Wallahu a'lam, saya nggak bisa jawab. Mungkin nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya lah ya. Coba kita akan gali lebih lanjut kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan adanya ungkapan, atau kenapa setan tidak menyebutkan
disebutkan bahwasanya dia akan mendatangi kita dari atas ataupun dari bawah. Mungkin ada di antara jamaah yang tahu, mungkin boleh memberikan jawaban. Kalau saya pribadi belum pernah mengetahui. Meskipun tadi betul ketika zikir pagi dan petang pun kan kita selalu meminta perlindungan kepada Allah. Wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, jagalah aku baik dari depan, belakang, dari kiri, dari kanan. Wa an uktala min tahti, dari atas, demikian juga dari bawah. PR lah. Allah, mudah-mudahan bisa dikaji. Banyak ilmu yang tidak kenal. Lebih baik ngejawab nggak tahu daripada so tahu. Wallah. Cukup? Baik, Allah, mungkin untuk kajian sementara waktu kita hentikan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi motivasi bagi kita dan tidak mencukupkan kita untuk hadir di sini saja, tapi menjadi motivasi bagi kita untuk lebih banyak belajar, hadir di berbagai majelis ilmu, karena sejatinya ilmu itu akan makin banyak kita dapatkan seiring banyaknya majelis-majelis yang kita hadiri. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan istighfar, hamdalah dan dakwah majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamaah baru.